yang Garuda. Nah, di sini kita akan membahas yang ini, PT Garuda Elektronik. Nah, di sini ada transaksi sebanyak 30 transaksi. Kita akan kerjakan secara bersama beberapa transaksi, sisanya tinggal kalian kerjakan sendiri. Ya. Di sini ada selama bulan Desember 2015. Nah, kemarin kan kita menggunakan tahun 2021. Ya. Jadi, di sini kita gunakan tanggal ini bukan 3 Desember, tapi 3 bulan ini. Bulan apa? Mei. Jadi tanggal 3 Mei. Semuanya yang Desember 2015 kita ubah menjadi tanggal Mei 2021. Ya. Di sini nanti kalau kalian kerja, kita kan kalau kemarin waktu kuliah diajarinnya diterima piutang dagang, dijual, dibeli, dan lain sebagainya. Nah, kalau kerja, kalian itu nggak ketemu sama diterima, dijual, dan lain sebagainya. Tapi kita ketemunya langsung sama ini. Bukti transaksi. Ya. Nah, bukti transaksi ini yang harus kalian buat ataupun catat transaksinya dalam akuntansi. Jadi kalau kemarin kita lihat soal, kalau sekarang kita lihat langsung transaksi. Kalau di dunia kerja, apalagi nanti di tempat PKL, kalian ditanya, bisa nggak nyusun laporan keuangan? Jawab aja bisa. Nanti akan diberikan contohnya seperti ini. Ada yang namanya biliet giro. Ya. Ini biliet giro. Kita tahu dari mana sih biliet giro? Pertama ada keterangannya. Kalau giro itu pasti ada nama, biliet giro. Kemudian ada nomor biliet gironya, ada tanggalnya, ada penerbitnya. Penerbitnya adalah Bank Permata. Yang mengeluarkan biliet giro ini siapa? PT Adaya. Untuk PT Garuda. Nah, dari mana tahunya? Ini yang mengeluarkan adalah PT Adaya. Dari sini dibayarkan kepada PT Garuda. Berarti kalau dibayarkan siapa yang membayar? Yaitu PT Adaya. Paham ya? Bisa kan baca transaksi? Coba di sini ada transaksi. Nah, invoice. Ibu mau tanya, coba Herman. Nah, ini apa sih? Transaksi apa ini? Yang ini. Penjualan. Ini semuanya buktinya, bukti transaksinya termasuk dalam transaksi apa? Faktor penjualan yang mengeluarkan siapa? Nah, kan? Iya. Kadang teman-teman di kampus ini tuh nggak bisa baca transaksi, ya. Jadi ini itu adalah faktor penjualan ataupun invoice. Kalau invoice saja tulisannya berarti penjualan tunai. Kalau ada kata faktur berarti itu adalah penjualan non tunai ataupun kredit. Ini harus kalian pahami, teman-teman yang di rumah juga harus kalian pahami. Takutnya nanti pas PKL ada hal seperti ini, kalian tidak bisa nanti malu sendiri. Terus yang ditanya, kuliah di mana? Dosennya siapa? Itu yang akan ditanya, ya. Jadi silakan diperhatikan terlebih dahulu. Kalau ada keterangan faktur, itu adalah penjualan ataupun pembelian non tunai. Kalau hanya invoice, itu adalah penjualan tunai, ya. Di sini yang menerbitkan adalah yang punya logo. Jadi yang menerbitkan adalah PT Garuda. Kalau ada keterangan kepada, berarti faktur ini ditujukan kepada PT ini. Ya, Ibu ulangi sekali lagi. Yang menerbitkan adalah PT Garuda dan yang menerima faktur ini adalah PT Adaya. Paham ya? Nah, di sini dalam faktur ini harus ada nama barang yang dijual ataupun dibeli dan jumlahnya serta harganya. Di sini yang dijual adalah laptop dan notebook sebanyak masing-masing 12 dan 10 unit.
dengan harga satuan 2.500.000 dan 1.950.000. Tinggal ditotalkan saja. Nah, di sini juga ada harga jual. Harga jual ini adalah total dari penambahan yang di atas, ya. Totalnya adalah 49.500.000. Ada diskon, ada uang muka dan lain sebagainya, ya. Di sini Ibu mau tanya, pajak ini kan barang ini kena pajak ya? Iya. Pajaknya include atau exclude? Include. Kenapa include? Karena masuk ke pajak. Jadi pajak ini exclude. Kalau pajak include, harga barang ini sudah termasuk pajak. Itu yang namanya pajak include. Kalau exclude, ini jumlahin dulu harga barangnya baru kena pajak. Jadi pajaknya di luar dari jumlah harga. Paham ya? Yang di rumah bisa dengerin Ibu? Paham ya? Karena ini cukup penting. Kalau nanti kalian kerja, kalian harus paham ini. Jangan sampai lulusan D3 dari Politeknik, yang namanya Politeknik itu praktik, ya, nggak paham hal-hal seperti ini. Nah, jadi Ibu ulangi lagi, pajak di sini adalah pajak exclude. Yang dimaksud dengan pajak exclude ini adalah pajak yang dibebankan setelah ada jumlah harga. Kalau include, jadi dari 2.500.000 ini sudah termasuk pajak. Nah, kalau kalian jajan ke restoran kayak Pizza Hut, KFC dan lain sebagainya, udah include pajaknya, ada yang exclude juga, apalagi ke Domino tuh. Pajaknya banyak. Pajak restoran, pajak apalagi tuh banyak banget. Tiba-tiba yang harganya misalnya 50.000 jadi 80.000 karena pajaknya banyak. Jadi kalau kalian mau belanja itu harus teliti, ini pajaknya include atau exclude. Kalau ada keterangan sudah termasuk pajak, berarti itu adalah include. Kalau tidak ada keterangan sudah termasuk pajak, berarti ada lagi tambahan di belakang. Paham ya? Ya, ada pertanyaan dulu? Paham? Oke, ini cukup penting ya. Kalian harus paham ini. Jangan sampai lulusan administrasi itu nggak paham. Oke. Ibu mau tanya. Ya. Kalau di luar barang disebutnya exclude. Seperti ini. Ini kan harga barang satuannya adalah 2.500.000. Dikenakan pajak setelah dijumlahkan barangnya. Kalau misalnya pajak tersebut include, 2.500.000 ini sudah termasuk dengan pajak. Begitu, Meta. Oke, paham? Oke. Mau tanya. Boleh? Kan ini faktornya pajaknya teh exclude. Terus di situ teh ada yang namanya PPN 10%, dasar pengenaan pajaknya itu 4.950. Berarti kalau misalkan si pajaknya teh include di situ tercantum harga enggak ya? Berarti otomatis enggak ada nama pajak. Ya. Jadi kalau barangnya sudah include pajak, ini tidak akan ada muncul 4.950 lagi. Jadi 49.500 ini sudah termasuk pajak. Nah, dari sini biasanya kalau perusahaan tidak mengenakan PPN seperti ini tidak akan muncul. Ya. Oke. Nah, di sini ada terbilang 54 juta ini harus ada kalau di faktur. Kemudian jumlah plus harga pajak dan lain sebagainya, dan di sini kalau pakai fasilitas bersama tuh begini.